Halo Sobat Culik semuanya, hari ini saya berada di Kampung Wayang yang ada di Desa Keposari, Manyaran, Wonogiri. Nah, kita akan ngulik satu orang yang menjadi inspirasi banget yang terkait dengan bidang seni. Jadi teman-teman Sobat Culik semua jangan kemana-mana, pastikan tonton channel Culik, oke? Sobat Culik semuanya, jangan lupa nonton Culik dan pastikan follow ya. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai, roda berputar penuh badan besar. Jalan panjang penuh harmoni, Culik cerita unik lokal, inspirasi kita. Halo Sobat Culik semua, tadi sudah lihat ya saya main wayang, keren kan tentunya kan. Nah, sekarang kita akan ngulik sebenarnya wayang tadi itu punyanya siapa dan kita akan ngobrol banyak seputar wayang. Nah, sebelumnya yuk kita kenalan dulu yuk sama beliaunya, siapa yang pengrajin wayang tadi. Oke, selamat siang Bu. Iya, selamat siang Mas. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat meskipun agak-agak Agak-agak drop kurang ini, ya. tapi Oke. aman sih. Aman ya, nggak apa-apa ya. Oke, Bu, tadi sempat saya main terkait dengan wayang dan wayang itu kalau saya lihat tadi filosofinya kan luar biasa banget. Nah, sebelum ngobrol banyak terkait dengan wayang, Bu, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Bu. Ibu siapa? Dari mana? Kegiatannya apa? Silahkan, Bu. Iya, mungkin kalau saya sih sebenarnya banyak dipanggil Mbak Retno malahan. Oh, gitu. Meskipun sebenarnya udah tua sebenarnya juga. Kebetulan nama saya Retno, saya pengelola Sanggar Asto Kenyo Art nih, tapi juga koordinator dari wisata Kampung Wayang. Kebetulan memang Kampung Wayang itu sudah viral sih, sudah go internasional karena memang mengangkat tentang sentra industri wayang turun-temurun dari desa kami, Desa Keposari, Kecamatan Manyaran. Oke. Tepatnya juga di Kabupaten Wonogiri, Wonogiri. ya. Dari wayang yang sudah berjalan di tempat kami itu sudah turun-temurun. Saya sih menurut Simba udah keturunan yang ke-19 nih dari wayang. Ke-19? Dari seniman wayang pertama. Jadi konon wayang masuk ke desa atau ke kampung wayang itu mulai abad 17, mungkin sekitar 1600 berapa gitu. Oh, Saya mungkin oke. belum direncanakan waktu itu ya. Mungkin belum Iya. belum ada, Nggak belum ada rencana sama sekali. Betul. Oke. Jadi keturunan ke-19, kalau kita ngomong aja setiap tahun umurnya 100 gitu, Jim. Berarti sudah ada hampir 1900 ya? Iya, betul. Oke, berarti dulunya memang kalau boleh tahu Bu, dulunya memang di kampung ini khusus untuk mengrajin terkait dengan wayang atau gimana ya Bu? Iya, jadi dulu itu memang wayang masuk pertama kalau menurut para simbah-simbah dikisahkan memang wayang tertua itu kan ada di daerah Jogja sana, Bantul itu kan ada juga wayang kan. Iya. Wayang khasnya Bantul, maksudnya kaca Jogja. Kalau Iya. di Wonogiri di kampung wayang itu kan ngikutnya Gagrag Solo, wayang Surakarta. Iya. Tapi menurut para sesepuh itu paling tua lahirnya itu di kampung wayang Oh, di gitu. Keposari sama di Jogja itu lebih tuaan di Di sini malah di Keposari. Dan dulu itu konon wayang juga medianya bukan kulit sih Mas. Jadi dulu itu kan wayang dipertunjukkan dalam bentuk gulungan daun lontar atau kulit kayu, daluang kalau sekarang. Mungkin kalau di Universitas ISI Surakarta itu ada pembelajaran untuk mengenal media daluang. Itu namanya wayang beber. Jadi dalang itu menyampaikan kayak pagelaran atau cerita itu dengan cara ditunjuk, dan satu roll itu satu adegan nanti ada berapa gulungan, dan akhirnya berkembang sampai akhirnya pergantian pimpinan dan akhirnya berkembang menjadi wayang Purwo yang bisa dipegang per tokoh oleh dalang. Dan gitu. fungsinya dulu itu wayang masuk ke desa kami itu sebenarnya dibawa oleh para wali untuk menyebarkan ajaran agama. Jadi mungkin waktu itu sangat efisien sih untuk ngumpulin orang banyak, nyampein tentang sesuatu, entah itu tentang pemerintahan, politik dan lain sebagainya. Karena wayang itu kan filosofinya luas. Betul bisa sekali. mewakili apa saja. Oke, jadi awal mulanya memang akhirnya masuk ke desa sini dulu ya. Oke, kalau boleh tahu tadi nama sanggarnya Bu, Sanggar Asto Kenyo Art ya. Iya.
Kenapa artinya nama itu apa Bu? Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Culik semuanya. Sebenarnya sederhana sih. Dulu saya sempat waktu masih belajar di Solo itu kan ada namanya Sanggar Asto Bocah ya. Saya terinspirasi dari situ. Akhirnya saya tahun 2002 itu mendirikan Sanggar Asto Penyoat. Itu kan artinya Asto itu kan tangan. Tangan, betul. Penyo itu bisa perempuan, putri atau wanita. Kemudian art itu kan seni. Jadi hasil karya seni seorang perempuan sih. Jadi itu kan berdirinya memang saya masih bujang sampai berkeluarga. Oh gitu. Kalau yang ngajarin Bu, karena tadi kan dibilangnya salah satunya keturunan ya, udah keturunan ke-19 sampai. Kalau yang ngajarin itu berarti teknik-teknik dalam membuat wayang itu diturunkan dari misalnya orang tua gitu, atau ada belajar di tempat lain juga Bu? Kalau saya sih sebenarnya lebih banyak otodidak Mas, tapi karena mungkin saya lahirnya di lingkungan seniman wayang, secara tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya, lahir cengar udah kenal wayang ya. Seperti misalnya anak saya tanpa sengaja, kalau ditanya ini tokoh apa, ini Bima, ini Semar, ini Gareng Petro dan lain sebagainya, itu dia sama sekali nggak diajarkan, tapi dia paham karena ya itu lahir cengar, ibunya udah megang seperti itu, ya udah paham dengan sendirinya. Kalau saya memang dari kecil memang udah tertarik di bidang seni. Jadi sebenarnya kalau wayang dulu memang saya sebenarnya nggak bikin wayang sih Mas, bukan wayang kulit maksudnya. Saya dulu waktu kecil ya seneng, misalnya kalau sekolah SD atau TK itu masih di sampul buku pertama sama yang terakhir itu pasti ada gambarnya, entah gambar apa, karena saya hobinya ngelukis ya berarti ya. Terus akhirnya ya itu karena lingkungan banyak seniman wayang, saya banyak belajar dari buku. Jadi saya koleksi buku tentang wayang Ramayana Mahabharata itu banyak. Jadi kalau ada orang yang mau order atau pesan wayang itu biasanya saya baca dulu. Kalau enggak apalagi kalau kan di Sanggar tadi ada lukisan besar, misalnya ada satu cerita satu adegan nih, saya itu kan nggak ada gambarnya Mas, itu tulisan, itu saya belajar dari buku, terus saya berimajinasi, oh ini ceritanya misalnya Arjuna bertapa atau mungkin Partakrama atau yang lain, itu belajar dari buku. Kemudian di waktu SMP almarhum bapak saya nitipin saya ke Sanggar. Dulu saya punya om pelukis juga, orang kampung wayang juga. Masih simbah tapi simbah keturunan dari saudara dari mbah saya sendiri. Itu pengrajin gapit itu yang buat cempurin untuk wayang itu. Itu terus om saya itu pelukis tapi wayang beber. Jadi saya dulu awalnya belajarnya lah justru wayang beber sama lukis, tapi ya itu tanpa sengaja, nggak tahu apa karena hobi itu jadi profesi, akhirnya jadi rezeki ya. Jadi rezeki itu betul. Terus akhirnya ya itu karena melihat lingkungan ternyata wayang itu unik ya, saya belajar dari situ. Ternyata dulu wayang itu kan banyak yang butuhin Mas. Jadi pada zamannya wayang itu viral, banyak dalang-dalang kondang itu masuk ke kampung wayang. Banyak pesannya di kampung wayang berarti ya. Karena kualitas pahatan atau sunggingan dari wayang, hasil produknya kampung wayang itu kualitasnya paling halus. Terkenal paling halus. Jadi ki dalang yang terkenal misalnya Ki Anom, Ki Mantep, Ki Warseno dan Ki dalang yang lain ngambilnya di Keposari. Jadi dia itu punya kayak karyawan di Keposari, misalnya nih 1 minggu itu naruh bahan baku dalam bentuk kapangan. Maksudnya kapangan itu kulit yang masih lembaran udah digambar wayang, nanti dipahatin di pengrajinnya terus nanti dipindah ke penyungging atau tukang mewarnai. Habis itu nanti dibayar, ditaruh lagi. Jadi satu dalang itu bisa sampai 7-10 pengrajin di situ. Gitu. Berarti dari yang bahan mentahnya punya bos sendiri. Gitu. Makanya awal mulanya akhirnya karena juga identik dengan wayang, akhirnya dikasih nama Kampung Wayang gitu ya Bu ya. Betul. Awal mulanya kalau untuk Kampung Wayang sendiri Bu, mungkin cerita dari mbah-mbah yang dulu itu memang segitu banyak orangnya atau emang dari kecil kemudian berkembang begitu Bu? Kalau dulu mungkin karena penduduknya juga masih bisa dihitung ya Mas. Kalau dulu kan rumah aja masih jaraknya jauh-jauh. Betul, satu rumah ke rumah yang lain itu bisa jaraknya berapa ratus meter, 500 meter berapa ya biasanya gitu. Bahkan karena selain wayang memang dalang pertama sampai keturunan yang ke-9 itu tinggalnya di Keposari. Begitu. Jadi apa ya? Dulu memang hampir semua warganya sampai sekarang yang khusus Kepo Tengah, karena Keposari itu kan terbagi 15 dusun Mas. Satu dusun yang sentranya itu yang Kepo Tengah, yang lingkungan saya itu hampir semuanya pengrajin wayang. Jadi mau dia PNS, mau pedagang, mau buruh, tani atau yang lain, di rumah tetap bikin wayang. Jadi kalau dibilang turunan atau
sambilan nggak bisa karena itu warisan. Oke. Jadi warisan yang termasuk berarti ini ketika ibu sekarang sudah punya anak juga akan diturunkan pada anak ibu begitu seterusnya. Tapi kalau anak saya sih malah kalau suruh nata nggak mau. Jadi kalau mau biasanya kalau pas mau ada syuting atau liputan dia baru action mau. Gitu ya. Jadi kalau sehari-hari dia senangnya seni pertunjukan sama gamelan sih anak saya. Oh gitu. Ya karena memang lah sebenarnya kan anak sudah ikut kebudayaan atau ikut tahu itu kan juga sebenarnya juga sudah bagus ya Bu ya, karena kalau kita lihat sekarang kan anak kan cenderungnya suka main gadget dan lain sebagainya, betul. Sehingga kebudayaan tuh kayak ditinggalkan gitu loh, gitu. Betul. Tapi dengan anaknya Ibu tadi mau aja sudah luar biasa itu. Iya. Oke Bu, kita ngobrol banyak terkait dengan wayang. Sebenarnya wayang itu bahan bakunya dari apa saja sih Bu? Kalau yang Ibu mungkin tahu dan mungkin yang Ibu praktekkan gitu. Bahan baku untuk bikin wayang itu ya mayoritas yang kualitasnya bagus itu dari kulit kerbau. Tapi kulit ada kerbau. Juga yang kulit sapi, ada yang kulit kambing. Kalau untuk kambing itu kan biasanya untuk souvenir. Souvenir gitu. Itu bisa hiasan dinding, karena ada yang masih ada bulunya seperti itu. Betul. Ada juga yang mungkin souvenir kecil-kecil, tapi bisa juga souvenir kecil itu dari sisa kulit kulit kerbau yang untuk bikin wayang standar itu, sisanya untuk souvenir, sisanya juga untuk oseng lombok sama sayur lombok. Bisa dimakan gitu. Oke. Karena tadi perbedaannya Bu, kalau dari segi perbedaan antara misalnya buatan yang dari kulit sapi sama kulit kerbau itu bedanya apakah dari tebalnya ataukah dari mungkin lebih lembutnya atau gimana Bu? Kalau perbedaannya sih kalau kulit kerbau itu kan kalau orang Jawa bilang mboten galang. Maksudnya mboten galang itu kenapa nggih? Dia nggak mudah mengkelong, tidak mudah menggelombang. Jadi kalau kulit sapi itu kan nek wayang loh Mas. Meskipun dia udah dipentang, udah digapit itu nanti kayak gelombang. Maksudnya galang itu kayak apa nggak rata, nggak kenceng nanti. Jadi tekstur kulitnya kerbau sama sapi itu lebih halus kerbau. Oh gitu, makanya lebih disarankan kalau memang mau yang kualitas bagus menggunakan kulit kerbau. Tapi ada gitu juga ya? Sekarang pakai kulit sapi itu kadang sapi juga pilihan, yang sapi apa namanya Mas, limosin atau pemetal atau limosin. Oh, yang sudah berumurnya ada, ya. Oh itu juga pernah bikin pakai kulit itu Bu? Iya, sering. Kalau misalnya pengen harganya yang ya standar itu ya pakainya kulit apa sapi. Kalau enggak kulit split itu kalau saya belinya dari Jogja ke pengepul itu kulit split itu sudah kulit olahan, jadi satu lembar kulit itu dibelah jadi berapa lembar, jadi tipis. Nanti belinya bukan lembaran. Kalau kerbau atau sapi itu kan belinya lembaran. Betul. Tadi tahu gulungan memang satu hewan utuh. Iya. Udah disembelih. Kalau split itu kan belinya kiloan. Tipis, jadi kayak ramba. Maksudnya tipis Mas. Itu kalau dibikin wayang agak besar aja mengkelumai kayak kerupuk. Oke. Kalau tadi kita sudah ngomong soal bahan ya, sekarang untuk prosesnya Bu. Jadi kalau misalnya dari bahan mentah tadi, misalnya dari kulit sapi atau kulit kerbau tadi yang dianjarkan sampai nanti bisa jadi wayang, itu prosesnya apa saja Bu? Proses dari bikin wayang itu yang pertama ya proses penyamaan kulit. Penyamaan itu dari proses misalnya dari kulit basah nih. Iya, kulit basah itu kan dipentang. Iya, dituarek kan itu kan. 2-3 hari harus cuaca panas nih. Iya. Nah, setelah kering nanti dikerok itu dihilangkan bulu sama sisa lemak yang nempel. Kalau habis penjelasan tetap ada lemak yang nempel kan Mas. Iya. Itu dihilangkan, terus habis itu nanti direndam. Direndam di air biasa? Air biasa. Kalau enggak, kalau saya biasanya ditambahi sunlight supaya kulitnya hasilnya jernih dan enggak amis. Jernih. Jadi kulit yang bagus memang kalau bisa terlihat bening agak gitu. Agak nerawang gitu ya. Betul. Terus nanti direndam atau paling enggak ya setengah hari, bisa 1 hari 1 malam. Terus nanti dipentang lagi. Habis dipentang nanti kalau misalnya mau dibuat kapangan itu kan biasanya pengrajin dipotong sesuai tokoh. Misalnya kalau tokoh Arjuna, Gathotkaca, Werkudara kan beda ukuran. Iya betul. Itu dipotong dulu. Habis dipotong biasanya pengrajin masih diamplas lagi Mas, supaya apa ya, tebal tipisnya sama. Halus juga teksturnya. Biasanya kalau masih kurang marem ya rendam lagi semalam, udah jadi kapangan, dipentang lagi supaya kenceng kan. Prosesnya agak lama memang. Habis itu baru setelah itu kan bentuknya udah kapangan tapi belum disekat nih Mas.
Habis itu kering, terus diseket sesuai tokoh yang mau dibikin. Oke. Sketsa global aja lah, nanti baru proses pemahatan. Biasanya kalau pemahatan sih kalau udah di sketsa global dia udah paham nih nanti mau dibikin bentuk ornamen seperti seperti apa. Masing-masing penata itu udah paham. Dan mayoritas penata atau seniman wayang di Posari Kampung Wayang itu semuanya laki-laki, Mas. Perempuannya cuma saya. Kenapa? Oh, karena nggak tahu. Jadi saya termasuk orang langka ini. Oh. Jadi semuanya Termasuk nata itu sendiri biasanya. Kalau nata saya nggak bisa. Oke. Nggak tahu apa itu udah kodrat ya. Jadi Iya. penata itu laki-laki. Oh. Jadi kalau saya desain, nyungging, Iya. lukisan wayang, bahkan berbagai tema itu bisa asal saya lihat bisa, oh berarti bisa. Tapi kalau nata saya nggak bisa memang. Oke. Mau belajar nata tapi mungkin apa ya? Ya itu kodratnya. Kodratnya udah beda ya. Kodratnya penata itu laki-laki. Oke. Jadi tadi setelah prosesnya tadi Setelah dipahat kan. dipahat, betul. Habis pemahatan biasanya nanti diamplas lagi toh Mas, Iya. diamplas. Lah proses pemahatan itu biasanya bagian muka wayang itu paling belakangan Mas. Kenapa? Misalnya nih Bima atau Werkudara itu dibikin badannya selesai, nanti mukanya itu dibikin belakangan. Karena apa? Muka itu kan mengikuti watak karakter si wayang itu sendiri. Iya, Watak betul. karakter masing-masing harus beda, dan tukang bedai wajah itu orang khusus. Jadi setiap penata itu nggak bisa bedai wajahnya sendiri, wajahnya si wayang itu sendiri. Oh, jadi harus orang lain yang bedah gitu maksudnya. Jadi satu wayang itu makanya aja ada kerjasama bisa sampai 3-4 pengrajin yang itu fungsinya beda-beda. Jadi tukang nata itu sendiri, bedai wajah sendiri, nyungging itu sendiri. Jadi orang yang nata itu nggak bisa nyungging, orang yang nyungging nggak bisa nata. Oh. Makanya kalau saya nyungging mungkin bisa, tapi nata nggak bisa. Pembagian tugas. Tukang gapit itu pengrajin gapitnya juga sendiri. Kadang juga yang masang gapit yang ngeluk supaya sesuai dengan tokohnya itu juga sendiri. Jadi satu tokoh itu bisa diselesaikan harus kerjasama dengan beberapa orang. Makanya kalau wayang harganya misalnya nih Janoko misalnya minimal 1,5 juta, itu sebenarnya labanya paling 200.000 aja udah besar loh. Karena dibagi masing-masing tadi ya. Jadi kalau medianya berapa, gapitnya berapa, terus bayar tukang natanya berapa, sunggingnya berapa. Sebenarnya kalau dibanding dengan proses pengerjaannya jauh banget Mas, nggak seimbang sih. Iya, betul. Karena memang ya yang pertama seni tadi, yang kedua memang membutuhkan banyak ya. Betul. Langkah-langkahnya. Kadang gitu. orang yang nggak tahu barang seni kok mahal ya wayang, misalnya kok sampai jutaan. Ya sebenarnya dilihat dari prosesnya memang susah. Iya. Susah, bahan bakunya juga mahal. Sekarang juga langka kan. Iya. Kulit kerbau sama tanduk kerbau itu kita ngambilnya udah sampai Sulawesi, itu udah melalui pengepul, udah pesannya udah lama, harganya makin lama makin ganti. Oke. Ya karena untuk yang pertama kan butuhnya tadi pertama kulit ya, kemudian yang kedua kan untuk penggapitnya kan pakai tanduk gitu ya Bu ya. Iya, pakai tanduk. Tapi sekarang juga kalau dalang-dalang malah kebanyakan pakai kayu secang sambung rotan Mas, karena lebih awet, ulet kan. Oh, kalau misalnya gitu. untuk perang-perang pakai tanduk katanya Takut patah. sayang. Oh, patah. sayang. Tapi kalau untuk kolektor, untuk pajangan banyak yang pakai tanduk. Tapi Oke. dalang sekarang pakai kayu sambung rotan. Kalau yang untuk tanduk sendiri berarti tadi sampai cari bahannya itu sampai di Sulawesi, berarti pesan di sana terus dikirim ke sini baru diolah lagi begitu Bu? Iya, Prosesnya. jadi yang khusus pengrajin gapit itu kan dia belinya bahan baku yang masih tanduk. Kalau dulu tanduk panjang-panjang ya Mas. Sekarang Iya. tanduk paling pendek udah dipanen, atau karena Betul. kerbaunya sekarang udah makin langka juga. Jadi Iya. belum sampai panjang udah Dipotong ya. Itu aja katanya 1 kilo kemarin udah 1,5 juta. Padahal itu kurang tahu jadi berapa gapit. Makanya ada yang pengrajin gapit itu untuk Werkudara aja yang kerbau itu ada yang sampai 1,5 juta, ada yang 1 juta. Untuk gapitnya saja. Makanya kalau harganya Werkudara Mahal ya. itu dibanding itu Iya. makanya sisanya nggak banyak sih. Oke, kalau yang panjang Bu untuk gapitnya, kalau misalnya tanduknya pendek berarti kan nggak bisa ya Bu ya? Atau bisa Kan disambung? modelnya itu kan proses pengrajin gapitnya itu kan di patar ya Mas, di patar itu dikikir, dipanjangin itu kan dipanasin pakai lilin. Kalau dulu pakai teplok, Iya, teplok itu teplok, iya. dipanjangin, diulur. Terus nanti kalau sekarang sih satu gapit untuk wayang itu udah banyak sambungan Mas. Kalau dulu saya ada yang wayang yang Prodomas tadi masih tahun 2013, ada yang 2011 ada, itu masih
tanduk bule itu tanduk yang bening itu Iya. kan yang mahal, itu masih satu untuk tanduk tanpa sambungan. Kalau sekarang ada sambungan udah 3, 4 Iya, sambungan karena ya tanduknya tanduknya pendek-pendek. Nah, dari proses tadi Bu, yang paling susah itu sebenarnya proses apa Bu? Kalau menurut Ibu sendiri? Karena kan tadi masing-masing punya bagian sendiri, tapi proses yang paling butuhkan waktu lebih lama dan mungkin biayanya yang paling tinggi itu proses yang bagian apa Bu? Kalau untuk wayang sendiri? Semuanya susah sih prosesnya, mau nata mau nyungging itu sama karena proses waktunya juga sama. Misalnya kayak Jandoko misalnya 1 minggu pemahatan, nanti nyunggingnya juga paling nggak 1 minggu pemahatan. Jadi misalnya 2 minggu itu ya separuh-separuh. Jadi nyungging makanya nata sungging itu kan memahat dan mewarnai itu sama proses kesulitannya. Cuma proses kesulitan itu dilihat dari tokohnya yang dibikin. Oh gitu. Jadi kalau misalnya tadi gunungan itu kan paling susah. Iya, karena banyak motifnya, betul. Detail itu juga nggak setiap pengrajin bisa bikin gunungan. Bahkan dulu itu kan sebenarnya wayang bikinnya juga pakai ritual, Mas. Apalagi gunungan itu memang orang-orang tertentu yang harus pakai puasa mutih misalnya 1 bulan 40 hari. Kalau sekarang kan kejar target, jadi nggak pakai puasa. Kalau puasa malah nggak selesai karena lemes. Tapi kalau sekarang Bu, emang sekarang sudah nggak ada ya? Karena dulu kalau kita ngomong soal wayang itu kan pasti ada kayak ritual-ritualnya. Masih ada. Waktu saya kecil tuh memang biasanya dikasih tahu orang tua juga, oh itu nggak boleh sembarangan itu, ada ritualnya dan sebagainya. Kalau sekarang tetap ada atau memang sudah benar-benar ditinggalkan Bu? Kalau menurut Ibu sendiri? Kalau saya masih ada, tapi masih ada maksudnya dia yang order, tapi sekarang ritualnya itu udah modern gayanya. Jadi dia video call nih. Jadi Mbak aku pesen tokoh, misalnya kemarin biasanya banyak orang Jawa Timuran sih Mas ritual itu. Kemarin tokoh Bima yang Bimo Pendito yang udah tua, terus Kresna Ireng yang udah tua, sama Wisanggeni yang udah tua. Dan itu mintanya waktunya juga harinya tertentu, misalnya Setu Pahing habis maghrib, terus diminta menyiapkan kembang 7 rupa, ditaruh di tempat sendiri-sendiri, terus dianya video call. Jadi iya, saya nyiapin kamera gitu kan, dianya ngirim doa dari sana bareng-bareng, ramai juga. Seru. Terus nanti biasanya sisa kulit yang dipahat itu nggak boleh dibuang. Nanti waktu proses, waktu pengiriman disuruh ngikutin ke sana. Dan itu sering saya seperti itu. Bahkan ada yang model kulit lembaran itu juga sesuai tanggal lahirnya, itu mulainya juga harus habis maghrib. Yang penting mulainya hari itu habis maghrib, mau selesainya kapan nggak apa-apa gitu. Itu kalau permintaan ya. Tapi kalau saya nggak ritual. Ritual sana ya pesan ya. Iya, masih ada sih. Kalau menurut Ibu Bu, misalnya kan ada banyak tokoh pewayangan ya, kalau kita ngomong ada yang misalnya dari Mahabharata, Ramayana dan sebagainya. Kalau gambar yang paling susah Bu, yang wajah yang benar-benar paling susah dibikin itu, untuk kalau menurut Ibu aktor apa Bu? Apa ya Mas? Atau semuanya gampang? Biasa aja sih semuanya. Semuanya ya tetap punya tantangan sih, karena semua kan karakternya beda-beda ya Mas. Iya betul karakternya. Wayang itu kan mewakili kita. Iya. Wayang itu kan ayang-ayangnya manusia, bayangan kita. Jadi wataknya mereka beda-beda, sisi baik dan buruknya mereka punya semua. Jadi semua punya tantangan, semua gitu. ada susahnya. Ada susahnya. Oke, seru banget ya. Terus kalau tadi sudah ngobrol terkait dengan wayang. Kemudian untuk pewarnaan Bu, tadi saya sempat tanya, ya ini saya sempat bawa ini wayangnya ini. Nah, kalau kita ngomong soal wayang ini Bu, ini wayang karakternya siapa ini Bu? Tokohnya apa ini Bu? Adipati Karno. Adipati Karno. Nah, kalau lihat dari wayang ini Bu, ini kan dilihat kan warnanya ada banyak ya Bu ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna kayak merah muda. Ada putih juga. Ini buatnya lebih susah ini atau misalnya warnanya hanya 2 atau 3 itu lebih mudah mana Bu? Sebenarnya sama sih Mas, bahkan kalau sekarang sih malah yang mahal kadang warna yang dominan sederhana. Maksudnya dia requestnya itu untuk kolektor biasanya warna wesen. Wesen itu kan cuma 2 warna, kadang warna emas atau warna silver dengan warna emas, kemudian kombinasi dengan merah saja atau kuning saja atau dengan hijau, atau maksudnya dia condongnya nanti ini Krishna atau Adipati Karna condongnya arah ke hijau ya Mbak, karena saya sukanya warna hijau. Bisa request juga berarti Bu? Bisa. Oke. Dan itu malah kadang juga mahal sekarang sih.
Maksudnya Oke. dibanding warna ini kan warna-warna pakem yang dianggap warnanya udah warna klasik gitu. Iya, betul. Dianggap udah umum. Jadi yang sekarang requestan itu malah warna sederhana yang kelihatan mahal memang. Oke Bu, ini kan tadi Ibu sempat ngomong ada warna emas Bu. Mm-mm. Dan memang katanya kan memang ada juga yang mewarnainya menggunakan emas murni ya Bu ya. Mm-mm. Itu gimana Bu ceritanya Bu? Ya wayang itu kan ada namanya warna prodomas, ada yang gembleng itu warna grenjeng. Kalau dulu itu kan pakai warnanya serbuk emas, maksudnya warna grenjeng tapi serbuk ditempelkan. Kalau sekarang kan kayak kertas itu Mas, grenjeng. Jadi direkatkan gitu. Kalau ini kan memang prodomas jadi 99 karat. Nice. Nah, itu memang ya orang-orang tertentu sih yang pesan, biasanya memang nggak untuk dimainkan. Oh iya, Yang berarti dimainkan. hanya digunakan misalnya kayak untuk koleksi betul. ya. Karena memang harganya tetap jauh beda, lipat sih harganya. Ya iyalah Bu, dari warna itu dari Mas Iya. Murni ya. Oke. Kalau kayak gini Bu, misalnya ini kan Adipati Karna ya di sini, Karno ya. Dengan pewarnaan seperti ini satu gini ini berapa Bu harganya Bu? Adipati karena prodomas murni ya 3.700.000. 3.700.000. Nah, jadi buat standar gembleng itu paling 1,5, 1.700.000. Oke, berarti lipat 2 berarti ya Bu ya, sekitar lipat 2 ya. 2 sampai 3 ya. Jadi buat sobat culik semuanya yang suka wayang, yang mau beli wayang kemudian pengen koleksi ya, karena ini kan kebudayaan kita, kemudian yang menggunakan warnanya warna emas, nah ini bisa request juga ya, seperti itu. Oke Bu, menarik banget ya kalau untuk dari karakter di sini, karena biasanya wayang itu kan dia juga punya kayak sifatnya gitu ya Bu ya. Kayak misalnya di Adipati Karno tadi sifatnya apa Bu? Iya, Satria yang kacang nggak lupa sama kulitnya. ya, kulit nggak lupa sama kacangnya, kebalik ya. Iya. Nah itu sebenarnya kan juga bisa menjadi salah satu kayak misalnya ketika kita ketemu dengan orang, atau misalnya kita ada perpisahan dengan orang, ini bisa jadikan kayak kenang-kenangan cindera mata, betul ya Bu ya. Betul. Bahkan ukurannya bisa request, nggak mesti harus standar dimainkan Pak Keliran. Oke. Jadi bisa kecil, bahkan bisa jumbo juga. Kemarin Pak Bambang Pajol itu pesen 1 meter ukuran Adipati Karno. Oh. Yang prodomas. Prodomas. Cuma untuk hiasan teras loh Mas, titik orang loh. Oke, Bu, kita sudah ngobrol banyak terkait dengan wayang. Nah, sudah pernah, kalau saya lihat kan Ibu sudah pernah diundang ke acara-acara yang di televisi ya Bu ya, ada di Hitam Putih, di podcast juga pernah diundang ke siapa aja Bu? Kalau podcast saya sih nggak hafal sih Mas, kalau podcast. Yang Deddy Corbuzier tuh pernah diundang waktu apa itu Bu ya? Kalau Deddy Corbuzier itu waktu pembuatan souvenir Asian Games Jakarta Palembang. Jadi waktu itu kan saya diminta untuk bikin undangan resminya ke 52 negara tetangga waktu itu. Oke. Jadi Ini dari Tanduk Kerbo. Oh, ini dari Tanduk Iya, Kerbau. iya. Jadi supaya nggak meninggalkan juga tentang konsep wayangnya itu sendiri. Tapi melalui kompetisi Mas, kompetisinya kurang lebih 1 tahun dulu itu. 2016 kalau nggak salah, terus dealnya 2017 akhir. Terus saya diminta bikin, bahkan waktu itu cuma 1 bulan. Oh. Terus setelah selesai ternyata banyak teman media yang dengar. Waktu saya proses memang saya nggak menginfokan bahwa saya bikin undangan Asia sama souvenirnya kan. Terus akhirnya banyak teman media yang datang untuk ngeliput. Terus akhirnya terakhir saya ditelepon sama tim manajemennya Mas Dedi. Iya. Hitam Putih diminta ke studio, akhirnya ya itu ke Hitam Putih. Itu undangannya bikin berapa itu Bu? Undangan sama souvenir itu Bu? Kalau itu dulu kan saya undangan resminya, saya nggak boleh bikin banyak waktu itu karena memang untuk undangan resmi ke masing-masing negara tetangga nggak ada tanda tangan direkturnya langsung kan. Iya. Itu saya 52 negara sama pokoknya totalnya 65 itu dengan Indonesia. Indonesia itu presiden, wakil, DPR, MPR. Seperti itu, komite-komite seperti itu. Kalau untuk aksesorisnya tadi Bu, aksesorisnya. Souvenirnya ya. Souvenirnya itu apa Bu waktu itu Bu? Kemarin Bin, Kakak sama Atung ya. Jadi bentuknya burung cendrawasih, kemudian rusa sama badak. Kemudian kalau undangan resminya bentuknya gunungan. Jadi gunungan itu juga waktu itu dari 4 macam itu kan melalui beberapa kali revisi ya Mas. Jadi revisinya itu karena memang itu mengangkat tentang Indonesia, bahwa Indonesia punya wayang nih. Iya. Kebetulan dari pihak tendernya menemui saya itu diminta untuk desain, karena memang desain gunungannya aja juga menggambarkan tentang
apa ya, olimpiade yang ikut di situ. Jadi Oh. ornamennya bentuknya memang kayak relung-relung atau ornamen, cuma bentuknya itu sebenarnya orang yang berolahraga Oh, hanya gitu kan. berolahraga. Tapi Oke. ada pahatan khusus yang memang itu tujuannya aksen si pahatan itu nggak bisa ditiru oleh siapapun. Jadi saya revisi sampai 3 kali, terus akhirnya dia jadi pemenang, kan itu kayak kompetisi gitu. Iya, kayak tender gitu kan dia kan. Terus akhirnya menang, terus ya itu oke Mbak, lanjut gitu. Kalau boleh tahu nilainya berapa Bu dulu Bu? Saya lupa sih. Wah. Biasanya kalau orang besar nggak lupa Bu. Nanti kalau saya sebutkan di sini ada yang nggak. Wah. Gitu. Oke. Tapi luar biasa banget ya di Wonogiri, kemudian juga masih di dalam lagi, masih masuk lagi ke Manyaran, masih ke desa lagi, tapi bisa apa ya, bisa menjadi membuat undangan sama apa tadi aksesoris, bukan aksesoris, apa namanya? Souvenir, ya, untuk souvenir. Itu memang keren sekali sih Bu. Iya. Kalau sekarang sendiri Bu, masih banyak yang minta-minta gitu nggak Bu, misalnya dibuatkan dan lain sebagainya itu dari pemerintah atau dari swasta gitu? Habis itu saya dari Badan Cyber RI. Oh, Jadi, Cyber RI. Cyber RI itu juga dia browsing-browsing tanpa sengaja sih ketemu saya, itu timnya banyak waktu itu. Bahkan nginep di Solo, dia sampai 3 hari booking saya di rumah cuma untuk pemotretan untuk kalender nasional. Jadi meskipun dipotret aja kadang sehari dipotret bisa 100 kali sampai lemes loh Mas. Ternyata ngartis cuma dipotret aja lemesnya nggak karuan. Tuh diarahkan lagi juga harus gini Bu, harus gini gitu kan. Cuma mau diambil 12 foto untuk 1 tahun. Jadi Januari sampai Desember itu saya difoto 3 hari bisa 300 kali. Bener waktu itu. Tapi ya sebenarnya imbalannya luar biasa memang dari Cyber. Terus diminta untuk bikin logo Cyber, bentuknya gunungan, cuma tengahnya logo Cyber. Untuk kenangan direktornya waktu itu, karena habis ngontrak saya di situ. Terus akhirnya di tahun berikutnya saya dihubungin lagi karena dari Badan Cyber RI ada kerjasama dengan pemerintah Inggris. Saya diminta bikin lagi gunungan, tapi ukurannya agak kecil, nggak standar gunungan sih. Tapi karena itu limited edition, jadi ya harganya ya spesial. limited juga. Ya siap-siap saja. Ya jadi yang jelas kan, walaupun bisa dikolaborasikan antara misalnya tadi antara kebudayaan, antara gunungan dibandingkan dengan logonya perusahaan. Jadi buat Sobat Culik semuanya, kalau ada yang mau bikin misalnya bikin gunungan kemudian tengahnya itu ada logo perusahaan, bisa berarti ya Bu ya? Bisa. Tergantung nanti hitungannya berapa gitu ya Bu ya? Yang penting manut isi kantong. Oh, isi kantong itu ya. Oke, selain wayang Bu, kalau saya lihat di galerinya Bu tadi kan ada banyak juga yang lain ya. Selain wayang, apa sih Bu yang Ibu bisa jual atau memang yang menjadi karyanya di tempatnya Ibu? Selain wayang, saya pengembangannya banyak sih. Sebenarnya itu kan salah satu dampak COVID-19 waktu itu. Jadi akhirnya saya banyak berinovasi dan berkreasi. Jadi wayang nggak mesti harus yang beli itu dalang, karena waktu COVID kita ngarep-ngarep dalang datang, dia nggak dapat tanggapan ya Mas. Iya betul, dalang ini juga nggak boleh kemana-mana kan, di rumah terus juga. Terus saya juga ditutup, nggak boleh interaksi dengan wisatawan, karena memang yang banyak interaksi dengan wisatawan lokal maupun manca di sini kan saya. Jadi saya sangat jadi sorotan waktu itu. Bahkan waktu vaksin aja saya dikejar-kejar, yang paling pertama harus cepat dan disuntik baru ini. Iya, karena banyak ketemu dengan orang kan, betul. Karena memang waktu COVID datang aja saya masih nerima tamu dari Jerman sama Korea. Terus ya itu dampak dari COVID, saya bikin wayang selain pakem dalang ke wayang karakter, wayang karikatur, kemudian ada lukis kaca wayang, ada kanvas, ada kain batik juga, kemudian wayang Purwo itu dengan berbagai ukuran, jadi sesuai kebutuhannya pembeli. Jadi saya akhirnya kan fokus di medsos Mas, terutama kalau saya di Instagram. Kalau TikTok ini baru-baru ini. Jadi di Instagram saya produknya justru belajar dari pembeli. Saya kebutuhan pembeli ya. Jadi kadang kemarin juga saya nggak ngira saya bikin wayang seperti ini, yang karakter wajah, ngelukis wajahnya orang mana-mana itu. Saya nggak sengaja. Itu kan yang ngajarin. Yang pertama memang ilmunya dari Pak Ganjar sih. Pak Ganjar sempat datang ketemu saya, dikasih tantangannya justru waktu itu ke anak saya, cuma yang ngerjain saya. Terus akhirnya ya itu
Mbak bisa nggak dibikinin misalnya nih tokohnya ini, bisa aja gelegernya itu misalnya kayak Adipati Karno tapi wajahnya orang yang idolain tokoh itu. Bisa juga pakai baju kerja, baju kantor, baju adat. Bahkan kalau kemarin yang tembus ke para menteri yang baru-baru kemarin itu kan Menteri Sosial, kemudian bingkisan Pak JK itu kan wayang karikatur. Jadi ukurannya macam-macam, bahkan fungsinya juga beda-beda. Kalau wayang karikatur itu tetap di bahannya sama, menggunakan kulit, cuman wajahnya menggunakan wajah sesuai dengan request ya Bu ya? Tetap kulit kerbau juga. Untuk akhirnya Bu, harapan ke depan misalnya untuk para penggiat seni, kemudian termasuk juga untuk anak-anak muda supaya benar-benar tertarik kepada seni Bu, silahkan kepada Sobat Culik Om. Pesannya untuk para generasi muda kalau bisa memang terus wayang ini ayo terus dilestarikan, jangan sampai wayang ini tinggal dongeng, apalagi kalau kampung wayang anak-anak muda sekarang jangan sampai bahwa dhisik itu omahku atau desaku ini pernah ana wayang loh digawe ning kono. Jangan sampai seperti itu, bahwa itu cuma cerita dongeng konon katanya barangkali gitu. Kalau bisa memang ini tetap dilestarikan, bahkan bisa diakui oleh pemerintah dalam bentuk pengakuan. Itu tidak cuma bentuk pengakuan tertulis. Mungkin selama ini sebenarnya wayang sudah diakui UNESCO tanggal 7 November 2003 bahwa wayang sebagai warisan adiluhung. Tapi ternyata kan itu sekedar teori. Maksudnya prakteknya pinginnya bahwa pemerintah itu kalau enggak ya itu bisa ditembuskan ke jalur pendidikannya, atau mungkin dari SKPD-nya bisa nanti per kantor itu bahwa Wonogiri punya wayang nih, kalau masuk ke kantor-kantor pemerintahan ada nih wayang, harusnya seperti itu. Terus pembelajaran tentang wayang juga mungkin masuk di area pendidikan, misalnya di kampung wayang sebenarnya ada mungkin satu-satunya di Jawa Tengah loh Mas. Itu ada muatan lokal atau ekstrakurikuler bikin wayang. Jadi kelas 1 SMP teknik dasar bikin wayang, kelas 3-nya ada tugas akhir. Bikin wayang. Jadi salah satu pembelajarannya di situ. Jadi kalau bisa ya memang generasi harus tetap semangat melestarikan. Salah satu upayanya kalau di tempat saya ya melalui paket wisata itu mengenalkan ke semua kalangan. Jangan sampai ada yang wisatawan ke tempat saya anak-anak nih, Pandawa itu siapa? Kolam renang, jawabannya seperti itu kan keren banget. Masa Pandawa kolam renang? Ya taunya dia kolam renang yang ada. Oke, terima kasih banget Bu, menarik banget pembahasan kita. Jadi buat teman-teman Sobat Culik semuanya, tetap terus lestarikan budaya kita ya, karena memang itu kebudayaan kita dan punya kita sendiri. Jadi jangan sampai ditinggalkan gitu. Ini ada kenang-kenangan dari kami. Jadi ini merchandise Bu, ini ada logonya Culik dan itu jersey model terbaru, jersey retro. Jadinya ada talinya, itu bisa digunakan gitu. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih sekali Bu. Sama-sama Mas. Oke, gitu Sobat Culik semuanya, keren banget. Jadi tetap jangan lupa, tetap subscribe, kemudian follow, juga like, berikan komen terkait dengan channel Culik ini. Kemudian buat teman-teman semuanya yang ada tokoh yang memang mau diculik, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, dadah semuanya. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai.